Jadi kadang ibu udah lihat juga kan ya makanan favoritnya. Jadi rata-rata makanan favorit kalian itu sama ibu. Jadi nanti kita cari ya sama-sama makanan favorit. Sekarang minggu lalu kita sudah belajar tentang kegiatan jurnalistik ya. Jadi minggu lalu kita sudah membuat 5W1H, menganalisis suatu berita ya dengan mencari unsur 5W1H-nya. Jadi minggu lalu masih berkaitan dengan kegiatan jurnalistik ya. Oke, sebelum mulai ini ada sedikit video tentang kegiatan jurnalistik. Sebelum mulai coba bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Siapa yang bisa baca? Coba kamu baca. Ini ya. Baca tujuan pembelajaran kita. Mendengarkan narasi, peserta didik dapat menunjukkan hubungan jurnalistik sebagai proses komunikasi massa dengan baik. Terus, coba baca lagi. Rizky, tujuan pembelajaran berikutnya. Narasi sebagai berita pendidikan apa Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi setelah mendengarkan nanti video, kalian bisa menunjukkan hubungan kerja jurnalistik dengan proses komunikasi massa. Kita singkat ya, kemudian melaporkan dan menganalisanya ya. Oke, sebelum kita ke tugas, ini ada video kegiatan jurnalistik ya. Semuanya diperhatikan videonya. Halo pemirsa, bersama saya Luna Zahra Rosmi di SBC News. Hewan ternak seperti sapi, lembu, kambing, dan kerbau yang berkeliaran di jalan raya masih saja sering terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa. Kondisi ini tentunya bukan saja sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, bahkan dapat membahayakan keselamatan pengendara. Inilah berita Sumbawa dikenal sebagai salah satu daerah sentra produksi ternak. Terlampau banyaknya, maka tak heran bila di berbagai wilayah bahkan kota, hewan ternak seperti sapi, lembu, kerbau, dan kambing sering kita jumpai di jalanan. 2018 bahwa setiap orang wajib menjaga hewan ternaknya untuk tidak berkeliaran di permukiman dan tempat umum. Jadi perhatikan. Itu ternak. Bisa nggak kalian kira-kira menentukan 5W1H-nya? Kalau dari bunyinya itu apa? Bunyinya apa berita tadi itu? Hah? Apa berita tadi? Tentang hewan ternak. Ya, kalau siapanya? Di bawah. Nah, nengok. Why? Kenapa? Kayak mana itu kejadiannya? Tenang dia. Ya. Terus, where? Di mana tadi? Bawah. Oke. Jadi itu adalah berita. Itu contoh berita. Jadi kalian bisa buat nanti. Jadi kan kemarin kalian udah buat unsur-unsur 5W1H. 5W1H itu kalian jadikan berita. Ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat suatu berita
sini juga sedikit ya. Salah kita sekarang ini. Boleh kamu juga. Boleh sama Bapak juga. LKPD minggu lalu ya, dan sekarang itu adalah sambungannya. Kalian buat suatu berita 3 baris. Buat berita itu dirancang, dirangkum ya, dijadikan dia 3 baris. Di sini, ini kan? Baris pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga ya, dibuat jadi 3 paragraf ini kalian rangkum dan buat jadi berita. Jadi kita buat sampai paragraf ketiga. Jadi harus ada unsur-unsur yang dari satu hari. Ini buat beritanya di mana dia? Sini dulu. Dari mulai pertama itu berisi tentang cerita apa yang dilihat, apa yang didengar. Kemudian cukup 2-3 paragraf ya. Misalnya dari kawasan Medan macet, Jumat sore kendaraan memenuhi jalanan, supir jalan Jamin Ginting, para pemudi menyembunyikan klakson. Itu contoh kalimat pertamanya. Ya, berarti kalian misalnya terjadi karena adanya apa gitu. Atau kenapa dia banjir. Kemudian kalau paragraf keduanya itu adalah pertanggungjawaban ya. Jadi itu sumbernya, bisa kalian didapat dari sumber ini gitu ya. Lalu yang paragraf ketiganya itu adalah tentang kejadiannya. Kita melaporkan atau mempresentasikan hasil kegiatan atau kerja kelompoknya ya. Ya, yang tidak paham itu boleh ditanyakan. Yang bingung kalian boleh ditanyakan ya. Kelompok berapa ini tadinya? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini 4. Buat nama-nama kelompoknya. Kalian tentukan siapa yang akan membacakan ya. Siapa yang akan maju ke depan, siapa yang menjadi reporter. Setelah dibuat nanti kalian tentukan. Kalau bisa maju 1 orang, 1 lagi kan mungkin megang kan ya. Kita sedikit dulu semua berdiri biar nggak tegang dari otaknya, biar nggak stres sekali. Sekarang kita sedikit dulu. Ayo semua berdiri semua. Jadi saya ikuti gerakan ini ya. Gerakannya itu dia makin lama makin cepat, agak direnggang-renggangkan biar jangan salah-salah ya. Oke, kita mulai sedikitnya ya. Ya. Oke, semuanya tangannya. Ya, yang pertama masih pelan. Makin kencang. Siap.
Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 13 November 2023. Kondisi itu membahayakan pengendara antar provinsi Aceh dengan Sumatera Utara yang melintas di jalan nasional Simpang Kanan dan Bali, terutama berpapasan malam hari saat hujan turun. Berdasarkan pantauan Kamis pada tanggal 16 November 2023, lebih dari 6 titik longsor. Mayoritas terjadi di jalan menanjak dan tikungan saja. Hal itu menyebabkan material longsor terus berjatuhan ke balai jalan nasional Aceh Sumatera Utara segera melakukan perbaikan. Menurut Sekda, perbaikan harus segera dilakukan sebab itu membahayakan kualitas. Ini jalan nasional sering dilalui masyarakat. Kami berharap segera yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsurnya itu udah lengkap belum? Ya, ditanya unsur U-nya apa? Coba. Atau kalian yang mau bertanya? Boleh bertanya kepada kelompok ini. Misalnya, itu unsur UN-nya itu. Ya, jadi kelompok satu menanyakan itu unsur UN-nya. UN-nya itu di mana kejadian itu? Di Singkil Jalan Nasional Simpang Kanan dan Bali tidak ada kejadian. Ya, kejadiannya di Danau Kali. Oke, ada yang bertanya lagi? Gak ada? Oke, gak ada. Silakan kembali duduk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Oke. Ya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Halo pemirsa, selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan membacakan berita kami yaitu kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Umum Singkil Sebelum Salam, Desa Surobaru, Kecamatan Suromakmur pada tanggal 24 Oktober 2023. Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 terjadi kecelakaan maut di Jalan Singkil Sebelum Salam. Diduga 4 orang terlibat dalam kecelakaan tersebut yaitu Abdul Aziz yang berusia 48 tahun, Abu Salam yang berusia 60 tahun, dan 2 korban tidak ditemukan identitasnya. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong sehingga mobil tersebut hilang kendali dan akhirnya kedua pemilik sendiri. Sampai di sini berita yang dibacakan teman saya tadi. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok lain menanggapi. Mungkin ada yang tanyakan. Silakan. Siapa yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Bagaimana kejadian bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ya, jadi bagaimana? Jelaskannya bagaimana? Diduga karena terjadinya rem blong. Ya, karena rem blong. Katanya rem blong sehingga karena remnya blong sehingga mobilnya hilang kendali kemudian masuk jurang. Ya, itu haunya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada silakan ditutup. Sampai di sini pembacaan berita kami akan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan boleh dicatat. Nanti boleh ditanyakan. Ya, silakan dimulai. Banjir air di Lampung pada tanggal 2 November 2023 yang disebabkan kiriman banjir dari daerah hulu sungai yang hujannya tak kunjung berhenti. SD Ujung Bawang terendam banjir karena kiriman banjir dari hulu sungai yang bermuara di Laut Singkil. Sebab itu, para murid saat masuk sekolah harus membuka sepatu dan menggunakan bagian bawah pakaian. Bahkan pemukiman penduduk sudah mulai tergenang banjir. Kabarnya banjir masih menggenang kawasan SD dan pemukiman warga sampai tanggal 6 November 2023. Dan masih ada sisa-sisa banjir yang masih mengenang di sebagian kawasan. Kayaknya dapat kami sampaikan, ada yang bertanya. Dari sini ada apa?
Yang lain perhatikan nak. Setelah 2 hari hilang kontak, ada satu warga ditemukan. Mereka ditemukan dengan keadaan selamat, hanya saja dua saat dari kapal. Nah, dari kejadian tadi kita dapat menyimpulkan bahwa jika kita ingin berpergian di laut, kita harus Saya ingin bertanya, kenapa WNA ini bisa hilang? Badai. Ya, pertanyaannya kenapa kok warga itu bisa hilang katanya? Jawabannya karena terjadinya badai sehingga warga itu hilang. Oke, ada lagi yang bertanyakan? Ada? Ya, kalau nggak ada silakan jawab. Kelompok yang berkelompok untuk membacakan berita. Sekarang saatnya adalah kalian mengerjakan ya LKPD berikutnya tentang kegiatan tadi. Ya, boleh diisi itu. Diisi semuanya. Silakan diisi. LKPD yang sudah dibuat tadi semua kumpulkan. Semua LKPD yang sudah dibuatkan. Ya, sini. Ini dari kelompok 2. Oke, yang lain. Kelompok. Enggak, tadi apa namanya? Sebelum diakhiri pembelajaran sekarang Ibu minta untuk kalian membuat suatu refleksi, ya refleksi dalam pembelajaran kita. Ya, coba pertama siapa bisa baca? Coba Selvi baca refleksinya hari ini. Sumber berita yang pertama pada refleksi langsung atau peristiwa yang terjadi. Proses wawancara, pencarian atau pengisian bahan-bahan dan partisipasi dalam Oke, ada lagi yang mau menambahkan refleksi yang lain? Menambahkan? Ada lagi yang menambahkan? Ada? Oke, sekarang adalah kesimpulan. Jadi Ibu minta kalian semuanya membuat kesimpulan dalam pembelajaran kita ini. Silakan dicatat di buku catatannya, kesimpulan pembelajaran kita. Ya, catat kesimpulannya. Kami reporter Telegram, jadi reporter itu tidak mudah. Kita harus baca lembangnya, itu harus memiliki keberanian. Oke, pintar. Karena kegiatan reporter itu nggak mudah, ya. Oke ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Minggu depan, ya minggu depan itu kita masih membahas tentang komunikasi massa. Kalau ini kan tentang jurnalistik. Jadi minggu depan kita akan membahas komunikasi yang lainnya, ya. Jadi bagaimana cara membuat suatu berita itu, ya, dengan benar. Jadi minggu depan itu masih terkait tentang komunikasi massa, ya.